Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andi Purwanto dengan nomor induk mahasiswa 25024836654. Saya adalah mahasiswa S2 Teknik Industri di Bina Nusantara dalam rangka untuk menyelesaikan tugas TP1 dalam mata kuliah Advanced System Simulation and Modeling. Saya mengambil eh, tulisan dengan topik model simulasi untuk meramalkan senjangan kekayaan pensiun berdasarkan gender dalam perubahan demografis, tulis oleh Bozena Milzarek dari Fakultas Manajemen Universitas Sains and Teknologi, Wrocław, Polandia, tahun 2023. Lanjut. Jadi di dalam tulisan tersebut disampaikan terkait dengan perubahan sistem iuran pensiun yang semula sistem iuran yang dilakukan oleh banyak perusahaan adalah sistem manfaat pasti, kemudian dalam perkembangan zaman berubah menjadi sistem iuran pasti. Nah, permasalahan yang dibahas adalah faktor mempengaruhi perbedaan penerimaan penghasilan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembayaran pensiun, yaitu ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu adalah masa kerja, tingkat penghasilan, cuti melahirkan, memelihara anak sehingga berhenti bekerja, persepsi budaya tentang peran dalam keluarga. Semua faktor ini merugikan perempuan dengan mempengaruhi pendapatan mereka, dan dengan demikian berdampak pada akumulasi modal pensiun mereka. Nah, di dalam tulisan tersebut disebutkan atau disampaikan bahwa besaran pensiun dan pendapatan perempuan akan menurun jika pekerjaan terputus karena berhentinya masa iuran. Sehingga jika masa iuran terus berlakukan selama 5 tahun, terus dilakukan selama 5 tahun, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pensiun hingga 48%. Nah, ini adalah grafik yang disebutkan dalam buku tersebut. Ini saya sampaikan seperti ini, yaitu adanya kenaikan ketika di usia 65 tahun, rasio dari penerimaan salary atau pensiun itu meningkat hingga mencapai 48%. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan percobaan dengan menggunakan sistem dinamik, dengan sistem Vensim, dengan data-data yang saya masukkan, yaitu initial time 0, final time 60, time step 1, kemudian ada variabel dan hubungan variabel yang ditambahkan pada kanvas Vensim, sehingga adalah masa kerja ditentukan 30, unitnya adalah tahun, kemudian persentase iuran itu ada 0,1, unitnya itu percentage, kemudian gaji tahunan itu 50.000, unitnya ada dollar per year, dan dana pensiun akumulatif itu gaji tahunan dikali persentase iuran dikali masa kerja, unitnya itu adalah percentage dikali dolar. Kemudian penerimaan pensiun yaitu dana pensiun akumulatif dikali 0,04, unitnya adalah dolar. Ini adalah 5 variabel yang akan dimasukkan ke dalam kanvas pensiun. Kemudian kita lakukan hubungan variabel dengan konektor arrow, yaitu hubungan masa kerja, persentase iuran, dan gaji tahunan kita sambungkan ke dana pensiun akumulatif. Kemudian hubungan dana pensiun akumulatif ke penerimaan pensiun. Mungkin lebih jelasnya saya akan sampaikan melalui langsung ke Vensimnya sebagai berikut. Sebentar, mohon izin. Ya, sudah terlihat. Nah, ini adalah hasil dari penulisan di dalam dalam kanvas fencing, yaitu saya masukkan sini ada variabel masa kerja, variabel persentase iuran, dan variabel gaji tahunan yang dia dihubungkan ke dana pensiun, dan dari pensiun ini kemudian dihubungkan ke penerimaan pensiun. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hasil dari saya kembali ke sini, hasil dari percobaan simulasi ini, maka didapatkan bahwa dari 0 tahun sampai 60 tahun, kemudian dari sini besaran penerimaan dalam dolar, maka dalam grafik ini bisa dilihat bahwa ketika dia mencapai di 10
di 10 tahun, maka mencapai penerimaan pensiunnya adalah $6.000, $60.000. Kemudian jika kita lihat terus sampai ke 30, barangkali sedikit kita ambil di 30. Oke, coba sebentar. Di 30, di sini mencapai 180.000. Jadi ada peningkatan dengan jumlah masa kerja, sehingga tentu akan berpengaruh pada jumlah masa iur. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa hasil dari simulasi ini didapatkan bahwa dengan bekerjanya seseorang tersebut, kemudian dia terus melakukan pengiuran untuk asuransi pensiun tersebut, iuran pensiun tersebut, maka akan meningkatkan penerimaan pensiunnya. Sehingga dari tahun ke tahun penerimaan pensiunnya akan mengalami peningkatan. Sehingga ini juga kalau kita lihat ketika di usia kita ambil usia misal di sini 48 tahun, di sini ada di 288.000. Jadi bisa dilihat dalam grafik atau dalam chart ini bahwa eh, dengan adanya pembayaran iuran terus-menerus tidak terputus, kemudian dengan dia masa kerjanya yang panjang, maka ini akan mendapatkan atau mempengaruhi dari penerimaan pensiunnya. Baik, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan modeling untuk sistem penerimaan pensiun berdasarkan masa kerja dan iuran pasti ini dengan menggunakan sistem modeling fencing. Terima kasih, mohon arahan jika memang ada yang belum tepat, karena kami atau saya dalam hal ini masih mencoba, masih mempelajari untuk aplikasi ini. Terima kasih, saya akhiri, selamat sore.